Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Apabila misalnya ya ada sumpah dan ada bukti, orang yang menuntut mendatangkan bukti dan buktinya kuat. Misalnya dalam kasus tersebut ya penuntutnya membawa BPKB dan STNK, tapi barang di tangan si A, si B membawa STNK, membawa BPKB, sedangkan si A dia bersumpah bahwa itu miliknya, ya, dan barang berada di tangannya. Lebih kuat mana? Buktikah ataukah sumpah? Di sini, ya, lebih dikuatkan buktinya. Di sini lebih dikuatkan buktinya, karena si B, ya, sudah mengaku. Yang pertama dia menuntut. Yang kedua dia membawa suratnya. Suratnya atas nama dia. STNK atas nama dia, BPKB atas nama dia. Tapi si A, dia bersumpah, tidak, tetap ini milik saya. Dan sudah dari dulu saya membawa barang ini. Sumpah tersebut, ya, dikalahkan. Ya. Kenapa? Karena sumpah lebih lemah daripada bukti. Contoh lain. Misalnya, ada seseorang yang menuduh orang lain berzina. Ya, menuduh orang lain berzina. Ini tuntutan. Tuntutan atas orang lain agar dia dihukum. Ya. Maka orang yang menuduh berzina ini diwajibkan untuk mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, bukti itu harus didatangkan oleh seorang penuntut. Ya. Apabila orang ini, ya, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, maka sekarang tuntutan mengarah kepada dia. Dia harus, ya, dihukum had, dicambuk sebanyak 80 kali. Ya. Ini contoh, ya, karena orang ini menuntut, ya, mengajukan tuntutan kepada hakim, ya, agar orang lain, ya, dirajam atau dicambuk. Ya, kalau zinanya bukan zina yang muhsan, dia harus dicambuk. Maka seorang hakim harus, ya, meminta kepada dia bayyinah atau bukti. Dan bukti di sini adalah saksi. Saksinya harus 4 orang laki-laki. Kalau hanya mendapatkan 3 saja, maka tetap saja dia harus dihukum karena tuduhan dustanya, atau karena dia tidak mampu untuk mendatangkan kewajiban, ya, mendatangkan apa yang diwajibkan kepadanya, yaitu 4 orang saksi. Kalau sudah mendatangkan 3 orang saksi laki-laki, ya, dan dia tidak bisa mendapatkan 1 orang saksi lagi, maka tetap saja dia harus dicambuk 80 kali. Ya, haddul qadhf. Dia terjatuh dalam kasus haddul qadhf, yaitu hukuman bagi orang yang menuduh berzina kepada orang lain dan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Contoh lain. Kalau ada orang lain, kalau ada seseorang, ya, seseorang dia berhutang kepada orang lain, ya. Saya misalkan si A, dia sebelumnya sudah berhutang kepada si B, ya. Kemudian setelah itu, ya, si B menuntut kepada si A untuk membayar hutangnya. Mungkin hutangnya, ya, hanya dalam tempo 1 tahun. Tapi sudah sampai 2 tahun, ternyata si A, ya, menurut si B tidak
lekas membayar hutangnya. Maka si B menghadap ke hakim untuk menuntut si A agar membayar hutangnya. Maka didatangkanlah si A dan si B. Ya. Kemudian si A mengatakan, saya sudah membayar hutangnya. Si B mengatakan belum. Si B mengatakan belum membayar hutang. Maka si A di sini harus mendatangkan bukti. Si A di sini harus mendatangkan bukti. Kenapa harus mendatangkan bukti? Ya, karena sekarang yang mengaku adalah dia. Dia mengaku sudah membayar hutangnya. Sedangkan ya si B dia mengingkari pembayaran tersebut. Dia belum membayar. Apabila misalnya ya si A di sini tidak bisa mendatangkan bukti, kemudian si B bersumpah bahwa dia belum membayar hutangnya, maka di sini ya yang dikuatkan adalah si B. Yang di sini yang dikuatkan adalah si B. Walaupun sebenarnya si A sudah membayar, tapi karena dia tidak punya bukti misalnya, dan si B ternyata berani bersumpah dengan sumpah palsu misalnya, maka seorang hakim melihat ya yang zahir, melihat yang tampak di hadapan dia. Karena seorang hakim harus memutuskan ya suatu keputusan dengan sesuatu yang tampak di hadapan dia. Yang tampak di hadapan dia si A tidak punya bukti. Sedangkan si B sudah mau bersumpah, berani bersumpah dan mengatakan bahwa si A belum membayar sama sekali. Maka di sini seorang hakim harus memutuskan berdasarkan ya apa yang dia lihat di lapangan. Si B lah yang menang di sini. Dan si A ya meskipun ya pada keadaan sebenarnya dia sudah membayar, tetap saja dia harus membayar lagi. Jadi sisi hukumnya demikian. Kalau misalnya pada keadaan seperti itu, si A bisa mendatangkan bukti, ya, saya benar-benar sudah membayarnya. Saya bisa mendatangkan bukti tentang ini. Misalnya bukti apa? Hitam di atas putih. Ternyata si B, ya, ketika pembayaran tersebut sudah menandatangani di atas secarik kertas bahwa si A sudah membayar hutangnya. Ya. Kalau keadaannya demikian, maka A yang menang. Ya, karena dia mendatangkan bukti. Dan bukti lebih kuat daripada sumpah. Bukti lebih kuat daripada sumpah. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah seseorang ya jangan sampai bermudah-mudahan dalam sumpah dustanya. Sumpah dusta ini adalah dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang sangat besar. Jangan sampai seseorang ya hanya karena menginginkan harta yang sedikit, ya, harta dunia ini sangat sedikit sekali. Jangan sampai karena harta yang sedikit tersebut dia berani bersumpah dengan sumpah palsu, berani bersumpah dengan sumpah dusta untuk mengambil hak milik orang lain. Ya, ya kadang-kadang ya orang memiliki barang ya, dia tidak punya bukti bahwa barang tersebut miliknya. Misalnya ada orang ya punya buku, ya, orang punya buku, dia tidak menulis namanya di buku tersebut, ya, dia juga tidak menyimpan atau bahkan tidak mengambil bukti pembelian buku tersebut sama sekali, ya. Bisa saja orang lain mengatakan itu buku saya. Bisa saja ada orang lain mengatakan itu buku saya. Mana bukti kalau itu bukumu? Orang yang memiliki barang tidak bisa mendatangkan bukti bahwa ini miliknya. Bisa saja orang lain mengatakan ini buku milikku. Kemudian orang tersebut ya di hadapan hakim bersumpah bahwa ini milik dia. Ya. Maka ketika keadaannya demikian ya bisa saja hakim memberikan keputusan bahwa
buku tersebut milik orang yang menuntut tadi. Karena dia bersumpah. Walaupun sumpahnya palsu. Tapi di hadapan hakim, hakim harus memberikan keputusan sesuai dengan apa yang dia lihat.